Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang kami hormati, dan tak lupa anak-anakku yang kami cintai, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga di pagi hari yang indah dan sejuk ini kita dipertemukan dalam majelis yang luar biasa, insya Allah dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmatnya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahilian kebodohan menuju jalan yang terang, yaitu jalan tauhid Islam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah. Coba anak-anak bisa diam, supaya pertemuan atau majelis ini betul-betul mendapat ridho dan hidayahnya Allah. Marilah kita sejenak kalian untuk lebih tenang, supaya nanti kalian bisa menerima apa yang kami sampaikan. Prinsip dalam mencari ilmu, undur maqala wala tangdur manqala. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang hak atau kebenaran, maka siapapun itu kalian wajib menerimanya. Tapi walaupun yang menyampaikan itu adalah seorang presiden atau seorang wali atau seorang siapapun, jika itu bukan sesuatu yang atau yang batil, maka kita wajib meninggalkan. Anak-anakku yang berbahagia, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala, juga oleh anak-anak yang sudah menyampaikan pidatonya terkait dengan Isra wal Mi'raj. Untuk itu marilah sesuai dengan tema pada pagi hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tadi sudah disampaikan bahwa inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah menerima perintah ibadah apa anak? Allah menerima ibadah di Isra Mi'raj apa? Perintah untuk apa? Sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang paling pokok, yang paling urgent, dan yang paling utama dan paling istimewa. Kenapa? Karena kalau ibadah yang lain Allah memerintahkan kita supaya puasa cukup, Allah mengutus malaikat Jibril. Allah memerintahkan kita supaya mengerjakan ibadah haji, puasa, zakat, dan seterusnya. Allah cukup mengirimkan wahyunya melalui malaikat. Malaikat siapa? Tapi untuk menerima perintah sholat, Allah memanggil langsung Rasulullah untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha atau Illiyin hanya dalam waktu 1 malam. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya berapa? Tadi saya buka di Google, kurang lebih 1.500 km. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah mengangkat, memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Lah sekarang pertanyaannya, jarak Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha berapa kilo? Tadi saya buka di Google, ternyata di sana nggak ada. Terus dari mana kita tahu jarak kita ke bumi ke menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 sana? Ternyata Rasulullah masih lebih pandai daripada Google. Yakin? Ternyata jawabnya ada di hadis Rasulullah bahwasanya jarak bumi ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Sapa sing wis tahu perjalanan 500 tahun ngacung? Lah tebalnya langit pertama itu juga perjalanan 500 tahun, jarak langit pertama dan langit kedua 500 tahun, sebegitu seterusnya sampai ke langit ke-7, dan di atas langit ke-7 di sana ada samudra, dan di atas samudra itulah Illiyin atau Sidratul Muntaha, yaitu arsy-Nya Allah. Ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal. Kalau dilogika dengan ilmu manusia, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ini tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Atau ada orang mengatakan nothing is impossible. Apa kuwi? Yaitu tadi, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka dalam hanya waktu dalam 1 malam Allah sudah menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Anak-anakku yang kami cintai, yuk diam lagi. Keistimewaannya sholat tadi, sholat itu penentu baik buruknya amal manusia. Sudah berkali-kali saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya.
Fa in saluhat saluhasa irung amali wa in fasadat fasadasa irung amali. Jika sholatnya baik maka baiklah semua amalnya. Jika sholatnya rusak maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Karena begitu pentingnya ibadah sholat ini, maka wasiat Rasulullah yang terakhir, apa anak-anak? Wasiat atau pesan Rasulullah terakhir ketika menjelang detik-detik sakaratul maut, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Aqimis alaikum bis sholati. Hei umatku, 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 sholat, sholat, sholatlah. Diwajibkan atas kamu untuk sholat. Nah karena itulah marilah pada kesempatan yang baik ini, pada momen peringatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini, kami akan mengangkat tema yaitu tahsinul Qur'an, tahsinus sholat. Apa judulnya anak-anak? Yang putri judulnya apa temanya? Tahsinul sholat. Yang putra apa? Tahsinus sholat. Artinya apa? Memperbaiki atau membaguskan sholat kita. Sekarang kenapa sholat harus kita perbaiki, harus kita baguskan? Karena jika sholat itu kita rusak tadi, maka rusaklah seluruh amal ibadah yang lain. Percuma kita naik haji kalau sholatnya rusak. Percuma kita puasa Ramadan kalau sholatnya rusak. Percuma kita ahli sedekah kalau sholatnya rusak. Maka sholat itu harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua, kenapa sholat harus kita perbaiki? Karena ada peringatan dari Allah. Yuk didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka? Siapakah orang yang mengerjakan sholat tapi nanti kelak di hari kiamat menjadi orang yang celaka, dimasukkan di neraka? Well, fawailul lil, ada yang mengatakan fawailul itu neraka well. Lil musallin itu disediakan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang yang bagaimana sholatnya? Alladzinahum fi sholatihim, alladzinahum ala sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat tapi lalai. Badannya sholat tapi hati pikirannya enggak mengingat Allah. Halo anak-anak? Halo? Ketika kalian badanmu sholat tapi hatimu pikiranmu enggak pernah nyantol kepada Allah, maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian yang kedua adalah alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang sholat tapi dia bermasuk riya. Tujuan dia mengerjakan sholat di hadapan banyak orang, dia punya niat supaya dipuji orang lain, maka sholatnya itu rusak. Sebanyak apapun sholat yang dikerjakan, kalau di situ ada unsur riya, maka tidak pernah dianggap oleh Allah alias rusak.
Kemudian yang ketiga, anak-anak ini perhatikan, ini sangat penting sekali kaitannya dengan nasib kita nanti di akhirat. Indikasi sholat yang rusak yang ketiga, yaitu tidak khusyuk atau banyak gerak atau masih banyak bicara atau masih tertawa-tertawa. Kalian sholat kok masih bisik-bisik, maka sholatmu rusak. Kalian sholat kok kakimu jentol kanan jentol kiri, maka sholatmu rusak. Ini ada peringatan yang sangat keras dari Rasulullah. Apa? Asfa'un nasi syarikotun alladhi yusraku min sholatihi. Seburuk-buruk pencuri, apa anak-anak? Saelek-elek pencuri di mata Allah itu bukan yang mereka sekarang korupsi berapa triliun? 270-an triliun. Wi apik apa elek? Ning isih elek sing luwih elek siapa? Kata Nabi, alladzi yusriku min sholati, yaitu orang-orang yang mencuri sholatnya. Hati-hati ini. Pencuri yang paling buruk pencuri apa? Pencuri sholat. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah orang-orang yang mencuri sholatnya itu? Ya ini dikatakan besok ben sholate iso luwih bagus, tapi diperbaiki. Orang dikatakan sebagai pencuri sholat yaitu la yutimmu ruku'aha wa sujuduha, yaitu orang yang tidak sempurna ketika dia rukuk dan tidak sempurna sujudnya. Maksudnya kalau kalian tuh sholat kok misalnya menjentat jentit, mengapa? Jentat karo jentit kaya pitik notoli apa? Gabak. Ning jentat jentit, tidak ada tumak ninah, berarti kamu termasuk orang-orang yang mencuri sholat. Berarti termasuk seburuk-buruk pencuri di mata Allah. Untuk itu, oh ya ini termasuk anak-anak di rumah kamu termasuk mencuri sholat. Itu ketika imam sudah takbiratul ihram, kalian tidak segera takbiratul ihram ning sing jagungan. Imame wis ngantek arep rukuk, kalian sing jagungan. Begitu imame takbir rukuk, kalian lagi niat Allahu Akbar. Kira-kira sholatmu sempurna apa tidak? Sapa sing ngijik gaweane ngono kuwi? Mulai besok mau merubah atau tidak? Sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika imam sudah mulai takbiratul segera, tapi nyatanya kalian juga masih belum bisa melaksanakan. Tapi saya nggak akan bosan-bosan dalam mengingatkan. Karena perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Selalu berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang mau mengerjakan peringatan itu. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, sampai kepada inti persoalan tadi, yaitu karena sholat yang rusak itu berbahaya, maka kita harus yaitu mau memperbaiki
atau membaguskan sholat kita atau tahsinus sholat. Coba kalau nggak ada yang bawa buku sekarang bisa dicentelkan di hati pikiran kalian, diingat-ingat. Bagaimana caranya supaya sholat kita menjadi baik atau bagus? Yang pertama adalah situ rame no. Nanti kalau rame berarti nggak dengar. Cara memperbaiki sholat, satu, lillah. Apa? Lillah atau liridho ilah, yaitu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ketika kita sudah berdiri akan takbiratul ihram, hati pikiran kita terpusat kepada Allah, kita niat mengerjakan sholat semata-mata untuk mencari ridho Allah. Inilah syarat pertama supaya sholat kita baik. Kalau di awal sudah tidak jelas, maka sholat nanti ke belakangnya juga nggak jelas. Kenapa kita luruskan niat kita kepada Allah? Karena la ibadata illa lillah. Tidak ada ibadah kecuali untuk Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, TC yang laki-laki, cara memperbaiki sholat yang pertama tadi apa? Lillah, mencari ridho, dicentaki nang hati pikiran. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah. Apa? Ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasul. Artinya dalam mengerjakan sholat kita harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholat kita akan baik diterima oleh Allah jika sholat itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat anak-anak dan semuanya, sekarang kalau kita melihat di TikTok, di medsos, sekarang sudah banyak model-model gerakan sholat yang aneh-aneh. Sudah lihat atau belum? Enek sing sholat goyang-goyang pantatnya, ada yang lehernya di kanan kiri sampai gerakannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sholat itu rusak. Man amila, barang siapa yang melakukan suatu amal, lalisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang kami tidak memerintahkannya, maka amalan itu ditolak oleh Allah. Jadi itu cara supaya sholat kita baik. Kemudian yang ketiga, yuk dengarkan anak-anak. Siji mau apa? Membaguskan sholat lillah. Kedua apa? Mengikuti sunnah. Nah sekarang yang ketiga, khusyuk. Khusyuk ini menghadirkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Karena apa? Ketika sholat itu kita sedang menghadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya jalan tol langit menuju Allah. Sekarang sudah ada tol darat, enek tol laut, tapi kita sudah punya tol langit.
Tol langit kita apa? Sholat. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, ketika hambaku ketika sholat, ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu berfirman apa? Ketika kita sholat pas maca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu menjawab hamidani abdi, oh hambaku sudah memujiku. Kemudian ketika Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu menjawab asna alaiha abdi, oh hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita Maliki Yaumiddin, Allah itu mengatakan masajadani abdi, oh hambaku sedang memuliakanku, dan seterusnya. Jadi ingat, kalau kita sedang sholat, di samping gerakan tadi harus tumakninah, kita membaca bacaan sholat juga harus tartil, jelas, perlahan-lahan. Maka tidak boleh kita sholat mocone di Bismillahirrahmanirrahim amin. Wi sholate ora terus kapan Allah sing jawab nek ora enek jedane. Mula kadang enek sebagian anak sing mengatakan oh Pak Rano nek ngimami kok suwe iki. Itu karena apa? Memang supaya sholat kita bagus, itu nek moco paling tidak ada jedanya, terutama untuk Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, cara supaya sholat kita baik, yang keempat yaitu usahakan tepat waktu. Nanti saya bisa nyebut ke caranya, nanti saya beri hadiah. Tapi nanti hanya orang pertama. Satu, apa mau? Lillah. Dua, apa? Ikuti sunnah. Tiga, apa? Khusyuk. Sekarang yang keempat, usahakan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Tadi sudah disampaikan singkut pidato tadi. Rasulullah pernah ditanya ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada awal waktunya. Supaya sholat kita lebih sempurna, lebih baik, maka kita diperintahkan supaya mengerjakannya di awal waktu. Jangan menunda. Menunda-nunda itu dari setan. Jangan sampai waktu sholat hanya waktu turahan dari kegiatan kita. Tapi usahakan sholat itu menjadi waktu yang utama, baru kita mengerjakan yang lainnya. Kemudian yang kelima, tadi sudah kami sampaikan, yaitu tumanina dalam gerakan dan tartil dalam bacaan. Jadi kalau sholat kita harus tumanina, artinya ada saat tenang, diam dalam setiap gerakan. Misalnya Allahu Akbar, rukuk, diam. Moco rukuk samiallahu liman hamidah, diam. Kemudian baru sujud. Kalau hanya gini, maka itu sholatnya rusak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini kesimpulan dari seorang ulama yaitu Abul Aliyah. 3 pilar tegaknya sholat. 1. Al-ikhlas.
yaitu ikhlas semata-mata karena Allah. Pilar yang kedua adalah al-khosyah, yaitu adanya rasa takut kepada Allah ketika kita akan menjalankan larangan Allah atau ketika kita akan mau berbuat maksiat atau dosa, kita takut kepada Allah. Itu berarti pilar sholat kedua kan. Siji apa? Al-ikhlas. Dua, al-khosyah, takut. Kemudian yang ketiga, zikrullah. Apa zikrullah? Ingat kepada Allah. Ingat ini tiga pilar, 3 poin penting supaya sholat kita bagus, supaya sholat kita tegak. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita takut kepada Allah. Yang ketiga, kita ingat kepada Allah. Dengan 3 pilar ini, insya Allah sholat kita akan tegak sesuai dengan perintah Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ini tadi apa yang sudah kami sampaikan. Insya Allah apabila kita mau menjalankan, itu termasuk cara-cara untuk tahsinus sholat, membaguskan atau memperbaiki sholat kita. Insya Allah sholat yang baik akan menjadikan amal yang lain kita menjadi baik. Dan kalau amal kita menjadi baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan diberikan spesial anak-anak di surga. Ini salah satu pintunya ada khusus, yaitu babus sholat, yaitu tentang pintu sholat yang akan dimasuki oleh orang-orang yang mau mengerjakan sholat dengan baik dan benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kehilafan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan doa supaya majelis kita diridhoi Allah, diterima oleh Allah, kita mendapatkan hikmah dari pertemuan pada pagi hari ini. Marilah, tolong dulu sebelum doa, ya anak-anak, dengar Pak Guru. Sekarang lesan, tangan, badan diam, pusatkan hati pikiran kita untuk akan memulai. Kita mohon pada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang-orang yang hatinya lalai. Untuk itu omongnya sebelum diam semua, nggak dimulai doa. Sudah diam, sekarang pusatkan hati pikiran kita, mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita didengar, dicapai oleh Allah. Marilah doa kita awali dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, seperti janji tadi saya bagi yang depan satu anak yang bisa maju, bisa menyebutkan cara membaguskan sholat kita. Saya beri hadiah, silahkan salah satu. Ya, ada enggak? Tahsinus sholat. Ayo maju, maju gugur berarti. Cara memperbaiki sholat: 1. Lillah. 2. Mengikuti sunnah Rasul. 3. Khusyuk. 4. Usahakan tepat waktu. 5. Tumak nina dalam gerakan, tartil dalam bacaan. Ya, alhamdulillah. Ternyata ada yang nonton. Mudah-mudahan kalian juga semuanya tahu nih anak-anak ya. Meskipun tidak maju tapi tahunya ada hadiah. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.